قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas video dari seorang Habib kaum muslimin. Dan Habib ini jelas ngecepres kaum muslimin. Ngecepres itu apa ya? Yang dawir lah, omong kosong kaum muslimin ya. Coba kita simak apa yang diucapkan oleh Habib ini kaum muslimin. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Nah kaum muslimin, katanya Habib itu datang ke Indonesia, para Habaib Ba'alawi datang ke Indonesia ini bukan untuk memelas kaum muslimin. Mereka tidak diajarkan oleh orang tua mereka untuk menjadi peminta-minta. Perhatikan. Mereka datang ke Indonesia bukan untuk meraup harta. Mereka tidak mencari jabatan. Karena yang seperti itu bukan didikan dari keluarga para habaib ya. Kira-kira ada yang percaya nggak kaum muslimin dengan yang diucapkan sama si Jindan ini kaum muslimin ya? Kalau didengar renyah banget kaum muslimin ya. Coba kita ulangi lagi kaum muslimin. Renyah banget ya. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Oh, challenge itu. Oh, jadi para habaib itu kaum muslimin datang ke Indonesia bukan untuk memelas-melas, bukan untuk mencari harta, bukan untuk meraup keuntungan, bukan untuk mencari jabatan. Ya, biarkan video yang berbicara kaum muslimin ya. Kita lihat ini apa kata Habib ini kaum muslimin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Nah kaum muslimin ya, jadi cinta sama Habib ini fardu kaum muslimin, wajib. Wajib cinta sama Habib, wajib, bukan sunnah ya. Bahkan seorang Habib yang gila, catat kaum muslimin, Habib yang gila itu lebih mulia daripada ulama amilin, daripada ulama. Dan juga ulama itu amilin itu ya sudah, selain dia ulama memahami ilmu, dia juga menerapkan keilmuan tersebut kaum muslimin. Coba ya, seorang Habib yang gila lebih utama daripada ulama amilin. Coba ya. Bahkan ada videonya kaum muslimin mengatakan apa? 70 kiai yang alim ya, 70 kiai yang alim perbandingannya sama dengan satu Habib yang jahil, Habib yang bodoh. Dan katanya belajar dengan satu Habib yang bodoh, Habib yang jahil, Habib yang nggak ngerti apa-apa, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Kami heran saja lah kaum muslimin, kok bisa membuat perbandingan seperti itu. Ya, belajar sama satu Habib yang bodoh lebih utama atau perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Lah kalau belajar dengan Habib yang bodoh, kira-kira belajar apa? Habib yang bodoh loh. Namanya bodoh itu kan nggak ngerti rukun iman, nggak ngerti rukun Islam, nggak ngerti rukun sholat, nggak ngerti fikih sholat, nggak ngerti fikih puasa, nggak ngerti fikih haji. Namanya bodoh. Coba, ya, bagaimana cara toharoh nggak ngerti, bagaimana cara menghilangkan najis kecil, ya najis besar. Coba, nggak bisa bagaimana mandi junub. Coba, ya. Kalau belajar sama satu Habib yang bodoh, itu mau belajar apa? Dan dari mana judulnya seorang Habib yang gila itu lebih utama, lebih mulia
daripada ulama malahan ya tadi ya, daripada ulama amilin. Coba kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala saja di dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Ya, kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Coba kaum muslimin ya, jelas Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu pengetahuan yang dimaksud di sini jelas ilmu pengetahuan tentang agama, tentang ma'rifatullah. Bukan ilmu selainnya, bukan ilmu tentang dunia. Kalau tentang dunia ya orang-orang kafir banyak yang berilmu berpengetahuan. Ya. Coba yang seperti ini apa nggak ngemis cinta namanya kaum muslimin? Apa nggak gila hormat? Ya, mengatakan nggak gila jabatan, iya nggak gila jabatan secara struktur pemerintahan, tapi gila hormat. Itu gila hormat itu kaum muslimin. Sampai-sampai ada lagi yang mengatakan ya di dalam video para habaib itu, kaki Habib yang bermaksiat, ya, kaki Habib yang digunakan untuk bermaksiat itu lebih mulia daripada kepala seorang kiai yang alim. Coba kaum muslimin. Ya nggak ngerti itu kaidah dari mana? Nggak ngerti kok bisa. Ya, kaki yang dilangkahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa dikatakan lebih mulia dari kepala seseorang yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersujud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ini kan aneh kaum muslimin ya. Yang seperti ini katanya bukan untuk ngemis-ngemis datang ke Indonesia. Terus untuk apa? Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib. Cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal Coba kaum muslimin ya, ini apa nggak gila hormat? Ya, apa nggak ngemis-ngemis namanya? Ini kan ngemis namanya, ngemis cinta dan juga gila hormat. Orang itu kan nggak mesti punya jabatan baru dikatakan gila hormat, ya. Dan rata-rata orang kalau pengen punya jabatan ya supaya dihormati. Lah ini ya memang mereka nggak pengen punya jabatan, tapi jelas mereka pengen dihormati kaum muslimin. Sampai ngemis-ngemis, bayangkan kaum muslimin, sampai mengatakan cinta kepada Habib itu wajib, bukan sunnah. Bahkan wajibnya itu sampai melebihi kewajiban kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya kaum muslimin. Coba ya, kita wajib mengenal Allah dan Rasulnya. Kita wajib mengetahui untuk apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ngerti tata cara ibadah kaum muslimin kalau nggak membaca kitab-kitab para ulama. Coba kaum muslimin. Tapi katanya tadi apa? Nggak perlu baca kitab ini, nggak perlu baca kitab itu, nggak perlu hafal kitab ini, nggak perlu kitab itu. Cukup dengan cinta saja kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan namanya cinta kepada Habib. Ini seolah-olah melebihi segala kewajiban kaum muslimin. Ya, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji. Ya, coba
Nabi Muhammad SAW jelas mengatakan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Dan kalau tidak membaca kitab-kitab ulama, apa yang mungkin kita bisa tahu ilmu? Apa mungkin kita bisa tahu ya, apa yang kita lakukan itu bermanfaat, berpahala atau tidak? Atau jangan-jangan yang kita lakukan ini adalah justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita nggak baca kitab ulama, nggak baca kitab-kitab, nggak baca Al-Quran, nggak baca hadis, ya nggak ngerti lah kaum muslimin. Ya, tapi katanya nggak perlu baca ini, nggak perlu baca kitab itu, ya kutubus sitah nggak perlu, ya kemudian hafal kitab-kitab para ulama nggak perlu, cukup dengan cinta kepada Habib saja. Ya, ini kan, aduh, kok bisa-bisanya mengatakan Habib datang bukan untuk ngemis, bukan untuk cari jabatan, ya. Iya, memang untuk cari jabatan mungkin enggak ya, tapi untuk gila hormat iya. Dan ini kaum muslimin ada satu lagi, katanya enggak untuk cari keuntungan, enggak untuk cari harta. Ini ada Habib yang utangnya diminta jamaahnya yang lunasin kaum muslimin. Parah. Alhamdulillah. Ini kebanyakan utang jadi begini nih. Ente muridnya, sini, Jang hadir, siap. Ente muridnya bukan? Muridnya Habib Qasim. Ah, ente bilang sama bos ente ya, utangnya Habib Qasim beresin. Siap? Dibilangin ya. Suruh Habib Hasan. Jangan pakai insya Allah, wajib. Takbir. Kata sakit, takbir. Nah, udah ente besok kawin lagi. Iya, berarti kawin namanya. Emang udah pengen punya bini. Bewok bisa dapat. Kalau udah bewokan berarti mesti binian. Saya doain besok biar dapat istri yang solehah. Istri yang solehah dapat suami yang soleh. Udah saya omongin tuh. Nah, mudah-mudahan besok lunas. Amin. Tuh kaum muslimin ya, utangnya disuruh bayar jamaahnya kaum muslimin. Utangnya Habib disuruh bayar jamaahnya. Dan katanya nggak insya Allah itu wajib. Dengan modus apa yang seperti ini kaum muslimin? Barokah, ya, mau dapat syafaat, masuk surga. Ini belum lagi video-video yang lain kaum muslimin ya. Ada yang lelang siwak bekas, ada yang jualan roti gigitan, ya, bekas gigitan, ada yang jualan serban bekas, ada jualan ceret bekas. Ya, dan semuanya ya untuk apa kalau bukan untuk nyari fulus, bukan untuk ngeruk harta kaum muslimin, ha? Dan semuanya dijanjikan yang seperti itu barokah, janjinya surga, janjinya dapat syafaat, ya. Kalau nggak taat sama Habib, nggak cinta sama Habib, ya nggak akan dapat syafaat, nggak akan dapat surga. Yang seperti ini kok bisa-bisanya si Jindan mengatakan Habib datang ke Indonesia bukan untuk ngemis, bukan untuk cari jabatan, bukan untuk ngeruk harta. Kok disuruh percaya? Sedangkan doktrin-doktrin Habib itu sangat luar biasa kaum muslimin ya. Katanya kita sholawat bermiliar-miliar kali ya. Kalau nggak cinta sama Habib, percuma kaum muslimin ya. Percuma, kita nggak akan pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus cinta sama Habib kaum muslimin. Dan cinta sama Habib hukumnya wajib. Mau Habib gila, mau Habib nakal, ya pokoknya mereka semuanya dijamin surga kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ini nggak ngerti keyakinan dari mana ini kaum muslimin. Ini senjata mereka untuk cari harta, ya, untuk memenuhi gila hormat mereka kaum muslimin ya. Mudah-mudahan mereka segera sadar kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi